Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali karena pada hari ini kembali kita bisa dapat berjumpa dalam acara podcast Harapan Baru, persembahan dari Gereja Kristen Protestan di Bali. Dan pada hari ini Grace akan kembali menemani saudara-saudari semua dalam acara podcast ini, dan juga tentunya Grace sudah ditemani bersama-sama dengan Ibu Pendeta Paulina. Kita sapa dulu bersama-sama. Shalom Bu Pendeta Paulina. Shalom Grace. Ya, apa kabar hari ini Bu Pendeta? Kabarnya luar biasa baik sekali. Luar biasa. Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan dan juga berdiskusi mengenai tema kita pada hari ini, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Kalau kemarin-kemarin, beberapa minggu yang lalu kita sudah sempat mendengarkan dan juga membahas mengenai tema sukacitaku, sukacitamu, dan juga damaiku, damaimu. Karena pada hari ini kita akan kembali membahas Immanuel. Mengapa tema tersebut? Karena sebentar lagi kita akan memasuki di tahun yang baru. Kita tentunya sudah memiliki harapan-harapan yang baru di tahun yang baru, dan tema ini juga akan pastinya nantinya akan membantu kita untuk merefleksikan kembali tentang harapan-harapan kita dan juga penyertaan Allah dalam kehidupan kita ke depannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Paulina. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Grace yang boleh membuka pada awal ini. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Dan pada saat ini, dalam hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami akan menutup tahun 2023 dan kami juga akan membuka tahun 2024. Maka dari itu ya Tuhan, berfirman-Lah sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan kita akan fokus nanti pada ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu terakhir. Ya, hari ini adalah hari Minggu terakhir pada tahun 2023. Dan kita akan menutup tahun ini. Dan pada hari esok, beberapa hari lagi ya, kita juga akan masuk dalam tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Dan tentu ada banyak acara ya yang biasa dilakukan untuk tutup tahun. Gitu ya. Mungkin Grace juga saya tidak tahu gimana gitu ya. Biasanya orang itu tutup tahun itu
berbagai acara yang dilakukan ya. Misalnya kumpul bersama, kemudian kumpul dengan teman-teman, atau yang paling sering juga kumpul dengan keluarga ya. Kumpul dengan keluarga, kemudian makan bersama, minum bersama. Bisa juga di situ ada bakar-bakar ikan, bakar-bakar jagung, begitu. Kemudian ya sambil nyanyi-nyanyi dengan main gitar, kemudian sambil menari-menari juga sampai nanti buka tahun 2024. Itu yang biasanya dilakukan orang-orang pada umumnya ya. Namun pada hari ini saya mengajak kita semua untuk menutup tahun 2023 ini dan akan memasuki tahun 2024. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan seperti yang tertulis tadi dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan fokus ayat pada ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dalam bacaan ini adalah kalimat penyampaian daripada malaikat Tuhan kepada Yusuf mengenai bayi yang dikandung oleh Maria yang adalah tunangan daripada Yusuf itu sendiri. Seperti yang kita baca sebelumnya atau semula bahwa Yusuf itu mempertimbangkan untuk berpisah dengan Maria secara diam-diam. Karena ia tahu bahwa sesungguhnya Maria ini kan masih perawan. Maria ini kan adalah seorang dara begitu. Tapi justru dia telah mengandung. Demikian ya. Jadi dia bermaksud mempertimbangkan untuk diam-diam aja nih, saya harus berpisah dengan dia. Akan tetapi ketika Yusuf sedang mempertimbangkan maksud itu, justru malaikat Tuhan datang kepada dia melalui mimpi. Dan malaikat Tuhan ini menyampaikan kepada Yusuf supaya Yusuf ini jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab bayi, anak yang dikandung oleh Maria itu asalnya daripada Roh Kudus. Nah, di sini saya merenungkan bahwa Tuhan itu ternyata tahu ya isi hati Tuhan. Ya betul. Tuhan tahu isi hati Tuhan, Tuhan tahu maksud manusia, Tuhan tahu juga pertimbangan-pertimbangan manusia di dalam pikirannya dan juga di dalam hatinya. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf. Tuhan tahu pertimbangan-pertimbangan, niat hati, maksud daripada Yusuf. Tapi Tuhan juga boleh bersegera memberikan pengertian, memberikan arahan, tuntunan kepada Yusuf. Supaya Yusuf tetap berada dalam jalan Tuhan. Supaya Yusuf tetap berada dalam rencana Tuhan berkaitan dengan Yesus yang memang harus dilahirkan melalui seorang dara, seorang perempuan yang bernama Maria. Dan selanjutnya, malaikat Tuhan juga mengatakan seperti yang tercantum tadi dalam ayat yang ke-23 ya, bahwa anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, sesungguhnya berita ini sesungguhnya telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita lihat ya, dari kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 sudah ada nubuatan seperti itu bahwa akan ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23 juga menyebutkan hal yang demikian. Nah, jadi kalau kita renungkan bersama-sama bahwa ternyata apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini beratus-ratus tahun yang lalu ternyata sudah telah digenapi dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Ya, perempuan muda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu adalah Maria, ibu daripada Yesus sendiri. Perempuan muda itu ternyata adalah perempuan muda yang masih seorang perawan, yang masih seorang dara. Coba kita bayangkan, seorang perawan, dara, mengandung seorang anak laki-laki. Ini kayaknya mustahil. Masa bisa gitu ya? Masa bisa begitu. Sementara yang kita tahu pada umumnya bahwa ya seorang anak akan lahir ketika ada hubungan suami istri. Tapi ini kita lihat bahwa ternyata ada loh seorang dara, seorang perempuan dapat mengandung seorang anak
laki-laki. Ini kalau kita renungkan bahwa ya ternyata Tuhan itu dapat bekerja, dapat berkarya, melampaui logika kita sebagai manusia, melampaui pengetahuan kita sebagai manusia, untuk menyatakan, untuk mewujudkan rencana Tuhan yang paling mulia, yang paling besar, yaitu keselamatan manusia melalui Yesus Kristus. Nah, selanjutnya, Maria, seorang perawan, seorang dara yang mengandung seorang anak laki-laki ini, bersama dengan Yusuf memberikan nama kepada bayi itu adalah Immanuel. Satu memang tadi disebutkan Yesus, kemudian disebutkan juga adalah Immanuel. Ya, memang benar bahwa Yesus yang datang, Yesus yang lahir ke dunia ini melalui seorang perawan, melalui seorang dara, Maria, itu adalah Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ini kalau kita renungkan bahwa ternyata Immanuel ini adalah penyataan ilahi yang menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang berkenan memang datang ke dalam dunia, berkenan dengan tujuan mulia datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dan tidak hanya itu, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang berkenan untuk menyertai perjalanan umat manusia di bumi, dan Yesus adalah Allah yang beserta dengan kita dan dia tidak pernah meninggalkan umatnya sedetik pun. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan perjalanan hidup kita bersama-sama sepanjang tahun 2023 ini. Coba Bapak Ibu renungkan, saya juga merenungkan bersama-sama, dan mungkin kita bisa sepakat ya mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel itu telah menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita tahun 2023 dengan berbagai situasi yang kita alami. Ada suka, ada duka, Tuhan beserta dengan kita. Mungkin kita mengalami kesakitan, kesembuhan, kita sehat badannya, di situ kita melihat penyertaan Tuhan. Mungkin kita juga mengalami yang namanya kekurangan, dan juga ada saat di mana kita mengalami kelimpahan, dan di situ kita melihat Tuhan beserta dengan kita. Bahkan kalau kita renungkan bahwa di sepanjang tahun 2023 ini mungkin ada saat di mana kita ini berada di titik terendah dalam hidup kita. Dan kita diangkat oleh Tuhan. Kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita merasakan topangan Tuhan di titik terendah itu. Mulai diangkat. Dan kita mengatakan, ya, Tuhan bisa mengangkat saya di titik terendah saya ini. Dan di situ kita mengatakan bahwa Tuhan memang benar-benar menyatakan penyertaannya. Sebab dia adalah Sang Immanuel. Dan kalau kita renungkan lagi di sepanjang tahun 2023 ini, mungkin ada, atau kita semua mengalami keajaiban Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami cara-cara Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang melampaui logika kita, yang melampaui kekuatan kita, yang melampaui pengetahuan kita sebagai manusia. Mungkin saat kita mengalami pergumulan, kita menemukan jalan buntu, dan kita sudah merasa bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Dan mungkin kita juga merasa bahwa saya sudah menyerah Tuhan, saya sudah capek Tuhan. Tapi justru disitulah kita malah merasakan, mengalami kuasa Tuhan, keajaiban yang berasal daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita pun akan berkata, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bisa bersaksi kepada orang lain. Di sepanjang tahun 2023 ini, saya mengalami yang namanya mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Dan kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kalau Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun 2023 ini, maka patutlah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan selanjutnya lagi, kalau tahun 2023 ini Tuhan telah menyertai kita, maka pada tahun mendatang, tahun 2024 pun kita juga dapat dengan yakin mengimani bahwa
Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel itu akan menyertai kita sepanjang tahun 2024. Sekalipun ya kita tidak tahu kan akan hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya, pasti ya ada suka duka silih berganti. Susah dan senang silih berganti. Namun perlu kita ketahui, perlu kita imani bahwa Yesus Kristus Sang Immanuel itu akan senantiasa menyertai kita dalam segala situasi. Dan dia dapat bekerja dalam segala situasi itu. Dan ingat, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Selanjutnya, dia juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia juga Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Hikmat, tuntunannya bagi kita sekalian. Coba kita renungkan bersama-sama ya. Seperti Yusuf yang diberikan pengertian oleh Tuhan untuk melihat bahwa tunangannya ini sudah mengandung. Dan itu kandungannya itu, bayinya itu berasal daripada Roh Kudus. Tuhan memberikan pengertian kepadanya. Tuhan memberikan arahan, tuntunan kepadanya akan apa yang harus dia lakukan, akan apa yang harus dia putuskan. Demikian juga dengan kita. Kita tidak tahu nanti dalam tahun 2024 ini mungkin kita menemukan satu kejadian yang dimana kita bingung untuk mengambil keputusan. Mungkin kita menemukan atau mengalami satu kejadian yang kita bingung. Ini apa yang sebenarnya yang terjadi ini? Tapi berdasarkan ini, saya mau sampaikan bahwa Tuhan bisa memberikan, Tuhan berkenan juga memberikan pengertiannya bagi kita akan apa yang kita alami. Secara khususnya kesulitan yang kita alami ya. Bikin ada saat dimana kita bilang, Tuhan apa ini? Apa maksudnya ini? Gitu ya. Tapi percayalah, Tuhan sendiri yang akan memberikan pengertian bagi kita sekalian. Dan Tuhan tidak hanya memberikan pengertian, tapi Tuhan juga yang akan memberikan arahan, tuntunan akan apa yang harus kita kerjakan, akan apa yang harus kita lakukan. Bagian kita adalah tinggal taat pada tuntunan Tuhan itu. Sama seperti Yusuf kan, ketika disuruh jangan takut ambil Maria sebagai istrimu, setelah disampaikan demikian, dia langsung menuruti perintah Tuhan melalui malaikatnya itu. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf tetap hidup dalam ketaatan. Setelah ia diberikan pengertian oleh Tuhan dan diberikan arahan. Demikianlah juga dengan kita. Sepanjang tahun 2024 ini senantiasalah untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Kalau ada yang tidak dimengerti oleh kita, Tuhan yang turun tangan untuk memberikan pengertian demi pengertian akan apa yang kita alami. Itu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan ingat pula ini bahwa masih ada mujizat. Tuhan tidak hanya kerjakan 2000 tahun yang lalu, tapi pada hari ini pun, pada tahun kemarin Tuhan bisa adakan mujizat keajaibannya, maka pada hari ini pun, pada tahun mendatang pun Tuhan juga akan berkenan untuk menyatakan mujizatnya bagi kita sekalian. Masih ada keajaiban Tuhan pada tahun 2024. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Dan ini juga kiranya boleh membuat kita semakin mantap untuk melangkah dan menatap masa depan kita di tahun 2024 ini. Ya, ada satu pujian sekolah minggu gitu ya, yang mungkin sudah sering kita dengar, kita nyanyikan juga dengan judul Yesus Besertaku. Ini lagu waktu saya sekolah minggu juga ya. Dan memang ada kadang dinyanyikan, bukan kadang ya dinyanyikan juga ya dalam kebaktian-kebaktian sekolah minggu pada hari-hari ini. Mohon maaf suara saya mungkin tidak baik, tapi saya suka dengan lagu ini ya. Kiranya lagu ini boleh menjadi satu sukacita bagi kita sekalian. Bunyinya seperti ini. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada.
Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau lah Yesusku. Ya, dengan firman Tuhan ini dan pujian ini, kita tutup tahun 2023 dengan sukacita. Dan kita juga boleh buka tahun 2024, kita jalani hidup di tahun 2024 ini dengan sukacita juga, dengan semangat, dengan kegirangan yang berasal daripada Tuhan. Dan kita diteguhkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Immanuel. Tuhan yang akan beserta dengan kita, menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan berikan hikmat, pengertian, tuntunan, arahan bagi kita sekalian. Dan ingat ini, masih ada mujizat. Kita akan mengalami mujizat Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan sepanjang hidup tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lewat renungan ini. Immanuel. Ya, luar biasa sekali firman yang sudah disampaikan oleh Bu Pendeta Paulina, di mana membahas tentang tema kita hari ini, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Dan di sini kita dapat belajar juga bersama-sama tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama juga sebentar lagi kita akan memasuki di tahun yang baru, di tahun 2024. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan akan menyertai kita, akan membimbing kita ke jalan ke depan. Dan pada saat ini kita akan kembali untuk berdiskusi bersama-sama, masih seputaran tentang tema kita, yaitu Immanuel. Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai sekarang. Ya, marilah. Ya, Bu Pendeta. Tadi kita sudah mendengarkan juga Bu Pendeta berbicara dan juga menyampaikan kepada kita semua mengenai Immanuel. Nah, sekarang mungkin pertanyaan pertamanya itu, apa arti Immanuel? Kalau tadi Immanuel kan sudah dijelaskan apa artinya. Nah, di sini apa arti Immanuel dapat menggambarkan hubungan yang istimewa nih antara Allah dengan manusia, gitu. Ya. Immanuel menggambarkan hubungan istimewa kita dengan Tuhan. Itu sudah satu pernyataan ya, tidak hanya pertanyaan tapi juga pernyataan bahwa ketika Tuhan itu hadir, ya, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang jauh, tapi Tuhan kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang mau dekat dengan kita. Buktinya dia mau dekat dengan kita adalah dia mau turun ke dalam dunia. Dia mau turun ke bumi untuk menyapa manusia. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dan itu juga mau menyampaikan kepada kita bahwa ketika Tuhan mau hadir ke dunia, ketika Tuhan mau hadir ke bumi, ya Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Begitu. Kalau Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita, misalnya saya di sini, Krisis itu, ya Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Begitu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa penyertaan Tuhan ini bagi kita itu ketika Yesus lahir sudah disampaikan bahwa dia adalah Immanuel. Dan ketika Yesus setelah melakukan pelayanannya bahkan karya penyelamatannya, ia bangkit dan ia naik ke sorga. Alkitab mencatat dalam kitab Injil Matius bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Itu. Dan itu sangat-sangat istimewa sekali ya. Ketika Yesus hadir sudah disampaikan Allah beserta dengan kita. Ketika Yesus naik ke sorga, tetap disampaikan bahwa aku menyertai kamu. Jadi di sepanjang kehidupan kita, ya dalam hubungan kita dengan Tuhan akan terus diteguhkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai setiap umatnya yang percaya kepadanya. Demikian. Ya. Jadi yang menjadi hubungan istimewa antara Allah dan juga manusia itu adalah dengan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dia menyertai kita walaupun dalam segala keadaan juga, Bu Pendeta ya. Iya, dan juga pastinya di tahun-tahun sepanjang tahun 2023 ini kita pasti banyak mengalami naik turunnya kehidupan, dan juga di situ Tuhan ada buat kita untuk menyertai kita. Nah, dan di sini juga masih tentang kehidupan nih kita sepanjang tahun ini.
kita masih lihat yang ke belakang dulu Bu Rena ya. Ya. Ke belakang dan bisa disambungkan juga ke depan sih. Oke, jadi dalam beberapa waktu belakangan ini kan kita sering sekali mengalami jatuh bangunnya hidup kayak tadi sempat Grace sampaikan juga. Dan untuk kedepannya nih, bagaimana kita dapat meyakini kalau Immanuel itu, Allah itu dapat betul-betul beserta sama kita, walaupun juga kita masih dalam keadaan yang susah, masih dalam belum bisa berharap lebih kayak gitu. Bagaimana kita dapat meyakini Immanuel itu bisa bersama-sama dengan kita betul-betul gitu. Ya, gini, bagaimana kita dapat meyakini Immanuel itu ada bersama-sama dengan kita untuk perjalanan selanjutnya, begitu ya kan ya? Coba kita renungkan. Panjang tahun 2023, apakah kita merasakan penyertaan Tuhan? Coba kalau kita renungkan lebih dan lebih dalam lagi, pasti itu kita merasakan penyertaan Tuhan. Pernah nggak Grace sedih? Pernah nggak yang merasakan habis sedih, tapi ada satu kekuatan, ada satu kedamaian di sini? Itu penyertaan Tuhan gitu. Bahkan bisa dikatakan kalau sedih ya, penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Mungkin pernah kita merasakan kelemahan begitu. Dan kita merasa, kok Tuhan kok kayaknya nggak ada ya. Tapi justru di tengah-tengah kelemahan itu mulai bangkit jadi kuat. Baru kita bilang, Tuhan sudah menguatkan saya. Begitu. Ya itu sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi untuk dapat meyakinkan bahwa nanti tahun 2024 bagaimana, kita renungkan aja kalau tahun 2023 ini Tuhan sudah menyertai kita. Termasuk secara khususnya yaitu pada waktu kesulitannya. Tuhan menyertai kita, maka tahun 2024 Tuhan juga yang akan menyertai kita dengan situasinya masing-masing ya. Suka duka pasti akan silih berganti. Ya. Susah senang akan silih berganti. Begitu. Lemah kuat akan silih berganti. Tapi apapun itu, Tuhan akan tetap menyertai kita. Bahkan untuk dapat meyakinkan ya, untuk meyakinkan diri kita bahwa Tuhan dapat beserta dengan kita perlu yakin percaya pada firman Tuhan. Ya. Seperti Raja Daud juga ya, yang dia meyakini dalam kitab Mazmur pasal 23 ya, yang keempat dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Itu keteguhan iman gitu loh. Keyakinan yang sangat luar biasa sekali. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Itu firman Tuhan. Itu juga bisa kita katakan kepada diri kita sendiri ya. Secara khusus ketika kita berada di lembah kekelaman, justru kita memproklamirkan atau memperkatakan firman Tuhan ini kepada Tuhan. Dengan ucapan bibir mulut kita ya. Sekalipun saya berada dalam lembah kekelaman, sekalipun saya berada dalam pergumulan saya tidak akan takut. Sebab Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saya. Jadi sudah diteguhkan secara langsung diri kita sendiri loh ya. Diri kita sendiri gitu. Karena yang perlu menguatkan diri kita ya kita sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin orang lain adalah orang yang kedua, ketiga. Tapi pertama-tama yang perlu meyakinkan adalah diri kita sendiri. Demikian. Mungkin bagaimana juga buat bagi orang-orang yang sekarang istilahnya hopeless gitu. Kan pasti banyak kali terutama anak-anak muda mungkin ataupun juga orang-orang dewasa pasti mengalami yang namanya hilang pengharapan gitu. Mungkin dia sekalinya dapat masalah langsung, udahlah nggak usah lah lagi berharap kayak gitu. Mungkin menurut Bu Pendeta itu apakah hal yang sebagai manusia tuh kayak wajar banget atau kita harus bagaimana nih ke depannya biar kita tuh nggak hopeless banget jadi orang, jadi manusia gitu. Kita tanya Grace. Kalau kita anak muda, sama-sama anak muda. Bener. Kalau kita hilang misalnya, kalau kita berharap akan sesuatu, gitu dan kita sudah berusaha, gitu, dan kita nggak dapat, bagaimana perasaan kita? Sedih. Itu wajar berarti, ya kan? Perasaan untuk kecewa, perasaan untuk sedih itu hal yang wajar, itu hal yang manusiawi ya. Jangan dibilang, waduh dia nggak beriman, waduh biasanya kan orang begitu ya, kamu nggak beriman gitu. Tapi ketika kita sedih, ketika kita kecewa itu adalah satu ungkapan perasaan kita dan itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Dan perlu kita melangkah lagi, tidak hanya berkutat di situ, begitu ya, tidak berkutat di sedih saja dan mengatakan aku kecewa Tuhan, tidak di situ. Tapi ada langkah yang harus kita lakukan yaitu kita datang kepada Tuhan, oke, kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan saya sedih, Tuhan saya kecewa. Kan ada ya firman Tuhan mengatakan
curahkanlah isi hatimu, curahkanlah isi hati, bukan curhat. Jadi silakan curhat sama Tuhan gitu ya. Karena Tuhan tuh dekat dengan kita gitu ya. Jadi kita bebas ya. Bebas kayak hubungan kita dengan orang tua kita. Jadi bebas mengungkapkan perasaan kita. Ya, jadi disampaikan, Tuhan saya sedih, Tuhan saya kecewa begitu. Tolong hibur saya, tolong kuatkan saya begitu. Kemudian disampaikan, kerinduan saya seperti ini, harapan saya seperti ini, tapi perlu ingat ini. Doanya seperti ini. Saya menyerahkan kerinduan saya, harapan saya, rencana saya. Tapi jadilah pada saya sesuai dengan kehendakmu. Kita perlu tahu bahwa mungkin ada harapan-harapan kita, bahkan kita sudah berusaha begitu ya, untuk menggapai itu, tapi tidak terjadi. Bisa jadi itu bukan kehendak Tuhan, bukan rencana Tuhan atas kita. Mungkin Tuhan punya rencana lain, jawaban yang lain untuk kita, yang terbaik untuk kita. Maka dari itu kita perlu mengatakan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi itu sudah penyerahan total kepada Tuhan dan memandang bahwa Tuhan memiliki hal yang indah yang belum kita ketahui. Tapi itu pasti akan kita dapatkan nanti. Sehingga perasaan kecewa yang terus-menerus itu sudah tidak ada, mulai menghilang, mulai memudar. Dengan digantikan dengan saya serahkan ini ke dalam tangan-Mu dan saya percaya Tuhan akan memberikan apa yang paling baik untuk saya. Begitu. Dan juga Grace nggak sempat sih, sekarang sering dengerin lagu nih. Dan lagunya tuh dijadiin dari kitab Mazmur 139. Di situ ada ayatnya dan juga jadi lagunya tuh pokoknya dan semua hari-harimu sudah ditulis sama Tuhan. Jadi walaupun sebelum kita melewati itu Tuhan sudah tulis. Jadi kita orang-orang percaya nih, orang-orang percaya kita harusnya lebih yakin lagi untuk maju ke depan kan menurut saya ya, daripada kita kehilangan harapan ataupun juga kita nggak yakin sama kehidupan kita ke depannya nih. Pasti juga terutama kita anak-anak muda ataupun juga orang dewasa, orang-orang tua, anak-anak ataupun juga seusia berapapun kita juga harus tetap bisa berharap sama Tuhan. Kalau misalnya kita nggak berharap, ya nggak bisa hidup jadinya. Iya. Jadi yang terakhir mungkin Bu Pendeta, sebelum kesimpulan juga dari Bu Pendeta, tips-tips mungkin berbagi tips dari Bu Pendeta apa sih yang kita harus lakukan nih di tahun yang baru, bagaimana kita bisa mengupgrade diri biar kita tuh mungkin bisa lebih dekat dengan Tuhan, biar kita tuh bisa lebih berbagi sama sesama, mungkin ya kayak gitu. Biar kita tuh lebih apa ya? Kok mungkin di tahun-tahun kemarin kita udah kurang nih, tapi gimana caranya biar kita bisa mengupgrade diri kita buat yang lebih baik lagi gitu. Tipsnya adalah satu bisa ditulis ya, rencana kita 1, 2, 3, 4 atau keinginan kita. Saya pengen tahun depan itu saya pengen kemana begitu ya, atau saya pengen berbagi dengan siapa, ditulis saja. Mungkin ke LKSA begitu, berbagi dengan sesama, atau ada satu hal yang mau dicapai, misalnya karakter saya yang semula yang biasanya ya anak-anak muda ya, suka apa? Nongkrong. Saya yang suka nongkrong sampai tidak bisa mengerjakan tugas kuliah, nah itu dikurangi. Dikurangi dan lebih fokus kepada kuliah dengan target pokoknya tahun ini, misalnya tahun 2024 bulan ini saya harus selesai. Nah, jadi kan sudah kelihatan tuh. Berarti ada hal-hal yang harus dikurangi, nongkrongnya dikurangi nih gitu. Nonton drakornya dikurangi. Nonton drama Koreanya dikurangi nih gitu. Dan itu dibawa kepada Tuhan, gitu loh. Jadi setiap kerinduan kita, harapan kita dan mungkin ada perubahan-perubahan karakter kita sampaikan, saya ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Dan dicatat itu, kalau enggak taruh aja di papan gitu ya. Jadi bisa lihat ini nih, bagian mana yang belum dicentang ini ya, maksudnya belum lulus ini. Jadi itu bisa menjadi satu motivasi bagi kita. Tapi yang pertama adalah membawa semuanya itu kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Begitu. Perlu ketahui apa yang baik sekali, pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan dukung. Begitu. Kalau Tuhan melihat ada sesuatu yang tidak baik, Tuhan akan cegat. Gitu ya. Tuhan akan cegat. Sama seperti Yusuf kan? Ya kan? Yusuf ini kan dia mau pisah dengan Maria. Begitu. Tapi Tuhan cegat langsung. Dengan dikirimnya malaikat Tuhan. Dan disampaikan pengertian ya. Dan juga disampaikan arahan tuntunan. Begitu. Jadi ketika kita mungkin
targetnya ini ya dalam tahun 2024 ini gitu. Dan ada sesuatu yang tidak sesuai gitu ya, Tuhan akan cegah dengan cara Tuhan sendiri. Dan mungkin kita akan mengatakan, kok begitu sih Tuhan, kenapa kok begitu, kok saya tidak bisa ke sana. Tuhan akan berikan pengertian nanti. Demikian. Iya, juga salah beberapa dari tips-tips yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kiranya juga apapun yang kita rencanakan, resolusi-resolusi kita di tahun ke depan, kiranya juga bisa menjadi pengharapan kita kepada Tuhan dan kiranya kita juga bisa menaruh diri kita dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kita akan memasuki kesimpulan dan juga doa syafaat yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Kesimpulannya adalah satu saja. Yakini Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang telah hadir bagi kita, menyelamatkan kita adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sehingga dalam situasi apapun kita tidak perlu takut berlebihan, khawatir berlebihan, begitu ya. Karena kita benar-benar yakin bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata dan kuasanya masih tetap dinyatakan sampai dengan hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keajaiban, mujizat demi mujizat dapat Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Dan nasihat saya sesuai dengan firman Tuhan, ini kalau situasi nyaman, gampang kita ya menjalani hidup begitu. Kita tidak perlu lagi tanya Tuhan gimana Tuhan gitu. Tapi sebenarnya pada saat situasi nyaman pun kita perlu ada dalam tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Tapi secara khusus saya mau sampaikan, ketika kita berada nanti di situasi yang sulit dan kita tidak mengerti, kita nangis di hadapan Tuhan begitu. Nasihat saya adalah datang kepada Tuhan, sampaikan ketidakmengertian kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmatnya bagi kita, pengertiannya bagi kita atas kesulitan kita. Secara khusus yang paling di titik terendah itu. Tuhan tidak hanya berikan pengertian, hikmat bagi kita, tapi Tuhan akan arahkan kemana, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan. Kenapa Tuhan sampai mau memberikan hikmatnya bagi kita, arahan tuntunannya bagi kita? Itu karena dialah Immanuel, Tuhan yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya yang akan menyertai kita. Demikian penyampaian saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saudari sekalian. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Pada hari ini ya Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu. Terima kasih Engkau telah datang bagi kami sekalian ke dunia, memperkenalkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak jauh, melainkan Engkau adalah Tuhan yang dekat, berkenan dekat bagi kami sekalian. Sungguh kami merasa begitu diistimewakan oleh Tuhan, sampai Tuhan mau datang ke dunia untuk memperhatikan kami, bahkan juga boleh menyertai kami. Pada hari ini kami boleh bersyukur bersama-sama Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus sepanjang tahun 2023 dengan berbagai situasi yang kami alami Tuhan. Baik suka duka, susah senang, lemah kuat ya Tuhan. Bahkan kesulitan-kesulitan hidup yang kami alami, bahkan di titik terendah hidup kami boleh melihat betapa Tuhan telah menyertai kami, betapa Tuhan telah memberikan kami kekuatan, penghiburan, sukacita, hikmat yang berasal daripadamu. Bahkan di dalamnya Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini, mungkin ada beberapa dari kami yang mengalami jalan buntu akan pergumulan hidup. Tetapi di dalamnya kami boleh melihat kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena Tuhan boleh memberikan pertolongan, jalan keluar tepat pada waktunya Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang sedemikian baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan hidup kami selanjutnya di tahun 2024. Sama seperti tahun 2023 Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Demikianlah Tuhan Yesus Sang Immanuel itu akan menyertai kami di sepanjang tahun 2024. Sekalipun kami tidak tahu akan apa yang terjadi, kami tidak tahu akan hari esok Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus.
Kami juga akan mengalami keajaiban Tuhan, kuasa demi kuasa yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan pengertian hikmat, tuntunan arahan bagi kami sekalian dalam menjalani menapaki tahun 2024 ya Tuhan. Tuhan, sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya, kami juga mau Tuhan untuk tahun 2024 ini menjadi pribadi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi dalam sikap, agar menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Tolong mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, baik sebagai seorang anak-anak, baik sebagai seorang remaja, pemuda-pemudi, ataupun sebagai orang tua, ataupun sebagai kakek dan nenek ya Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan sebagai seorang pekerja untuk dapat bersaksi di tengah-tengah lingkungan kami bekerja lewat sikap hidup kami ya Tuhan. Begitu juga dengan kami semua dalam perkuliahan, adalah kami juga boleh menampilkan diri sebagai pemuda-pemudi Kristen yang boleh membawa pengaruh yang baik ya Tuhan. Kami mohon kiranya di tahun 2024 ini kami boleh menjadi pribadi yang baik, saksi-saksi Kristus dengan memiliki sikap hidup yang baik, sikap yang serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa jikalau ada dari kami sekalian yang boleh mendengar ataupun menyaksikan ini, yang memiliki pergumulan hidup kepadamu Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera ilahi ya Tuhan. Bahkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Yayasan Tabur Tuai Bali yang boleh melayani Tuhan dengan berbagai cara, termasuknya lewat podcast, lewat radio ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap orang yang turut terlibat dalam pelayanannya Tuhan. Bahkan kami berdoa setiap pelayanan yang dilakukan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya, bagi orang-orang yang menyaksikannya ya Tuhan. Tuhan berkati setiap anggota keluarga daripada para pelayan Tuhan yang boleh melayani di Yayasan Tabur Tuai Bali ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk Pulau Bali tempat di mana kami tinggal, kiranya Engkau boleh memberkati. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Pulau Bali, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia, dan juga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa biar perdamaian bangsa-bangsa dapat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan juga boleh bersama-sama menapaki kehidupan tahun 2024 dengan datang bersekutu kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKPB yang Tuhan boleh tempatkan di Pulau Bali ini untuk dapat menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan, saksi Kristus ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati GKPB dengan semua para pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati yayasan, lembaga-lembaga yang ada, departemen-departemen yang ada ya Tuhan. Kiranya kami semua boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan, dan juga bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa kami, sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Pendeta Paulina yang sudah bersama-sama dengan kami, yang juga tadi sudah menyampaikan firman Tuhan dan berdiskusi juga bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Sama-sama, Tuhan juga boleh memberkati Grace. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada saudara-saudari Bapak Ibu yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan kami melalui podcast Harapan Baru bersama dari Gereja Kristen Protestan di Bali. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan kami dalam radio di 92,2 FM Heartline setiap hari Minggu pukul 20 hingga 21.30 waktu Indonesia Tengah. Dan juga Bapak Ibu bisa menyaksikan kami melalui podcast di channel YouTube Harapan Baru GKPB. Demikian podcast kita pada hari ini. Saya Grace dan juga Ibu Pendeta Paulina. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan juga menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari semua. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.